Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang karena di sini siang. Sekarang saya ada di sekolah tercinta kalian. Apa kabar semuanya? Pasti di rumah semua, bosen ya? Saya juga bosen. Jadi hari ini adalah hari materi pertama kita dalam secara online ya. Ini bukan online sih. Kayak buat konten video tips kayak YouTuber gitu. Di sini materinya simple sih. Kalian pernah melakukannya, cuma mungkin kita butuh pendalaman lebih. Yaitu hari ini aku mau jelasin, I will share about step how to make content video. Jadi step-stepnya membuat video konten video except documentation, kecuali dokumentasi. Karena kalau dokumentasi kita mengambil momen, menangkap momen. Tapi di sini kita akan membahas video-video yang terkonsep seperti vlog atau film atau mungkin video-video YouTube lainnya. Yes, like that. Di sini aku kasih materi itu pembuatan konten ini secara tim. Tapi kalau kalian bisa melakukannya sendiri kayak influencer pada umumnya, silahkan. Yang pasti aku kasih ketiga tips ini. Mungkin kalian udah tahu sih, sebelumnya aku pernah jelasin kalau setiap materi itu ada 3 tips. Kita mau buat project melalui 3 tahap ini. 3 tahap itu adalah praproduksi, produksi, dan post produksi. Kalau bahasa gampangnya, praproduksi itu persiapannya, pokoknya hal yang harus disiapkan sebelum produksi atau sebelum syuting. Produksi itu syutingnya, dan post produksi itu setelah syutingnya, kayak editnya kali ya. Edit, pembuatan poster, atau pokoknya kegiatan yang dilakukan setelah syuting. Oke, yang pertama kita kalau mau buat andai kata aku mau buat video apa gitu, itu kita pasti yang keluar adalah ide. Jadi itu sudah masuk tahap praproduksi. Di tahap pertama praproduksi, kita mesti tahu yang namanya modal pertama kita adalah ide. Kalian mesti dapat ide mau buat apa gitu, dan itu mesti kalian tulis. Nah, jadi yang pertama adalah tentukan konsep. Tentukan konsep itu berupa ide yang lalu kalian tulis menjadi sebuah skrip atau skenario atau storyboard juga. Dan setelah kalian tulis, kalian akan mendiskusikan ke tim atau ke teman-teman kalian, itu yang namanya pitching. Pitching itu diskusi, menyampaikan pada tim apa yang ingin kamu kerjakan, dan juga pembagian job desk dan kesepakatan lain. Biasanya hal yang paling brainstorm sih, karena teman-teman kita nggak bisa menebak apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita harus bisa menjelaskan, membuat teman-teman yakin, dan membuat teman-teman itu paham apa yang ingin kalian buat. Seperti itu. Ya, cari aja bahasa-bahasa yang enak atau penjelasan-penjelasan yang bisa buat mereka cepat paham gitu. Lalu yang ketiga, menuntaskan kebutuhan. Contohnya aktor, artistik, atau perizinan yang lainnya. Aktor, kalau kalian memang butuh aktor, itu kan pasti sudah didiskusikan waktu pitching. Kalian butuh aktor ini. Ya, nanti ada timnya sendiri atau kalian sendiri yang cari castingnya sendiri, atau kalian memang ada rekomendasi dari awal, itu kalian hubungi atau kalian janjian atau kalian kontrak. Itu yang namanya menuntaskan kebutuhan. Terus lalu artistik itu properti atau hal-hal lain yang ada di dalam layar, yang bakal ada di dalam layar video kalian.
Yang pasti mungkin perizinan, kayak perizinan kalian mau lokasi syuting itu kan pasti butuh izin juga, yaitu tuntaskan kebutuhan untuk syuting kalian. Lalu ketika itu semuanya udah selesai, udah terkonsep, terpapar rapi, kalian tinggal menutup praproduksi kalian bersama tim-tim kalian atau kalian sendiri kalau memang kalian sendirian. Yang pasti menutup praproduksi itu kalian harus mengkoreksi selama praproduksi itu apa sih yang kurang, atau pokoknya kalian matengin lah konsep kalian. Dan tidak hanya itu aja, kalian juga harus menyatukan visi dan misi kalian dengan teman-teman kalian atau tim kalian. Dan serta kalian juga bisa, itu banyak sih, menutup praproduksi itu bisa dengan tahap reading atau memang udah mau semacam MOU atau gimana. Itu namanya menutup praproduksi. Lalu kalau semuanya itu sudah mulai kalau sudah mulai tuntas semuanya, sudah yakin ya kalian sama teman-teman kalian sudah bulat tekadnya untuk membuat sebuah produksi atau syuting atau eksekusi, ya kalau memang kalian sudah yakin, go, kalian bisa jalan. Di dalam produksi yang pasti kalian harus melakukan produksi itu dengan sehat. Pertama, kalian harus memperhatikan diri kalian sendiri. Yang pertama, bukan egois, tapi kalian juga butuh perhatian diri sendiri. Kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian, tubuh kalian harus bisa fit, dan kalian juga harus bersifat kooperatif antar kelompok kalian atau teman-teman kalian. Karena dari ketiga itu, dari emosi, kondisi tubuh, dan pemikiran kalian dengan teman-teman kalian, itu sangat mempengaruhi sekali dengan hasil karyamu atau videomu atau filmmu itu. Jadi dari awal, dari menutup praproduksi tadi, kalian harus menyatukan visi dan misi dengan teman-teman lain. Jadi andai kata kalau kalian berlima, usahakan 5 teman kalian ini akan berjalan dalam satu tujuan yang sama gitu. Lalu yang kedua, ciptakan iklim kerja yang menurut kalian enjoy, tapi harus produktif. Maksudnya enjoy itu bukan berarti kalian enak-enakan atau nggak disiplin, atau ya kalian mau produksi tapi kayak di warkop. Ya kapan jalannya coba konten kalian. Kalian harus tetap produktif. Intinya kalian enjoy itu cuma untuk membuat suasana dalam produksi itu nyaman buat teman-teman semua dan buat kalian juga gitu. Itu kalian harus bisa menciptakan, entah dengan cara kalau saya sih dalam pengalaman saya, mau syuting ada senam pagi dulu gitu, terus habis itu ada tumpengan. Pokoknya itu sih kalau skala film ya. Kalau skala project pendek ya pokoknya kalian enjoy dengan cara-cara kalian sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah disiplin waktu dan terapkan mindset profesional. Maksudnya disiplin waktu itu, jadi yang namanya yang kalian lakukan saat ini itu adalah sebuah seni. Seni itu membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Nggak hanya seni aja sih, sebenarnya semuanya butuh kedisiplinan yang tinggi. Karena kedisiplinan waktu itu adalah sebuah kepercayaan. Maksudnya kepercayaan adalah kalian itu mempercayai orang lain. Kamu membuat orang lain percaya sama kamu. Jadi nanti otomatis kalau si orang itu andai kata telat, itu baru kamu kasih konsekuensi atau apa. Tapi kalau kamu sendiri yang telat, itu repot. Percaya deh, waktu itu jangan dibuat main kalau dalam syuting, soalnya bakal fatal banget. Apalagi yang namanya molor waktu, molor jam atau apa, mundur, itu sudah nggak sehat. Itu juga akan mempengaruhi
stabilisasi emosi kalian, dan juga akan mempengaruhi pikiran kalian juga, akan mengelabui. Terus lalu mindset profesional. Mindset profesional itu adalah iklim kerja tadi, produktif. Itu juga harus, kalau kalian memang benar-benar memang itu harus dilakukan mindset profesional. Mindset profesional itu maksudnya jelas. Jadi temanmu ada 5, satu dia pegang kamera, dia harus tetap pegang kamera terus. Harus melakukan tugasnya dengan maksimal. Ada yang megang sound, itu dia harus menangkap sound, audio atau mengolah audio itu dengan tuntas. Maupun editor, sutradara atau yang lainnya, atau mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau yang lainnya. Itu yang namanya profesional adalah mengerjakan satu job desk yang diamanahkan sampai tuntas. Yang terakhir nih, ini yang harus benar-benar kalian jaga. Jaga solidaritas antar tim dan saling menguatkan. Jadi kunci dari sebuah hasil itu adalah kekompakan. Jadi kalian harus benar-benar kompak. Kalau ada masalah segera diselesaikan, jangan ada drama India atau apa. Dan setiap tim, setiap antar individu itu harus saling menguatkan. Jadi contoh nih, ada kalian berlima, ada satu si kameramen sambat, dia ngeluh ke temennya ini, aku capek lama-lama gini. Akhirnya dia ikut-ikut, iya aku juga capek gitu, terus merambat dan akhirnya ya sudah buyar gitu kan. Nah itu, jangan mempengaruhi hal-hal negatif. Selalu tebarkan aura-aura positif. Asik. Terus yang terakhir adalah, ini tadi kita sudah praproduksi, produksi, lalu yang terakhir adalah post production. Post production itu kita lebih membahas teknis ya, karena mayoritas itu adalah editing pengolahan video, terus musik scoring dan lain-lain. Dan itu sedikit ke teknis. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya ya. Ya yang pasti kalian usahakan ambil gambar atau footage yang bagus dan audio yang bagus, maksudnya yang maksimal, dan semua itu terkonsep dengan rapi. Insya Allah semuanya aman gitu, percaya aja deh. Oke, sekian dari materi saya. Jangan lupa komen di bawah ini, like juga video ini, dan subscribe.